Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat padahal kita akan memperingati kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun wal hadirat, para masyaikh dan masyaikhat, para asatidz wal asatidzat, wabil khusus salam ta'zim dan hormat saya kepada yang terhormat Datuk TS Mustafa Sakmut, atau yang mewakili beliau pada kesempatan ini. Salam takzim saya kepada beliau sebagai timbalan Menteri Pendidikan Tinggi ya. Mudah-mudahan pada saatnya nanti bisa bersua lagi, berjumpa lagi di majlis yang sangat mulia ini. Para datuk yang berhadir dan datin, saya tadi bersama Datuk Haji Jalidar berhadir di sini beserta rombongan kami dari Indonesia. Sudah hadir semua ya. Ada Bang Prof Saiful Akhyar yang pakai kursi. Kemudian ada Pak Dr. Firmansyah, ada beberapa orang di belakang saya lihat sudah hadir. Serta bapak-bapakku dan ibu-ibu, ketua-ketua kampung, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Izinkan saya kalau tuturnya tidak sesuai dengan sebutan kepangkatan jabatan, mohon diizinkan, mohon dimaafkan. Ibu-ibu, saya boleh kasih pantun sama ibu-ibu? Boleh ibu? Ibu datin-datin boleh saya kasih pantun? Boleh? Ikan hiu makan plastik. Kalau di Jakarta cakep gitu. Saya ulang lagi, ikan hiu makan plastik. I love you ibu-ibu yang cantik-cantik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Biasanya kalau saya baca begitu, itu yang teriak paling banyak tuh ibu-ibu. Saya ingatin lagi nih. Allah gitu biasa itu. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadurrahmanilladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Sadaqallahul azim.
Ayat ini terdapat pada surah Al-Furqan ayat 62 yang membicarakan tentang ibad ar-Rahman. Ibad itu jamak dari abdun. Abdun itu kita sering mengartikan dengan hamba. Kalau di sini barangkali kalimat hamba tidak asing lagi. Saya hamba sahaya, saya hamba biasa. Jadi kalau menyebut hamba dalam bahasa tafsir yang saya pernah ketahui, ini ibarat, mohon maaf, ini karpet, ini diibaratkan misalnya ada banjir, maka kita tidak bisa tidak boleh menginjak ini karpet karena kotor misalnya. Maka kita ambillah batu atau kayu untuk kita injak. Betul? Nah, batu atau kayu yang kita jadikan sebagai landasan tapak kaki kita tadi itulah yang disebut dengan abdun. Jadi begitulah rendahnya kita di hadapan Allah. Sehingga ayat ini mengingatkan kita ibad ar-Rahman, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan membahas ini lebih jauh karena tema yang diberikan ke saya berkaitan dengan keluarga marhamah. Ini satu poin. Keluarga marhamah, membina keluarga marhamah dalam mengisi kemerdekaan thayyibah. Kami di Indonesia semalam hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-80, 17 Agustus atau 17 Agustus. Di Malaysia 30 atau 31? 31 Agustus. Saya masih ingat itu di akhir Agustus. Jadi tema kita pada maghrib ini adalah membina keluarga marhamah, mensyukuri kemerdekaan untuk menjadi negara yang thayyibah. Bu, Ibu, di dalam Al-Quran ada 4 contoh keluarga. Yang pertama ada keluarga itu suaminya saleh, suaminya baik, tapi anak istrinya, ya Allah, bandel. Kalau di bahasa kita sini bandel itu apa itu? Jahat. Suaminya saleh, suaminya alim, suaminya nabi Allah, tetapi berhadapan dengan anak dan istrinya yang tengkar, anak dan istrinya yang bandel, anak istrinya yang jahat. Itulah profil yang diingatkan Allah, yaitu keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Ibu masih ingat keluarga Nabi Nuh? Berdakwah lebih kurang 900 tahun. Tidak banyak orang yang menganut Islam. Jangankan orang lain yang Islam, anaknya sendiri pun dan istrinya sendiri pun tidak taat dan tidak patuh kepada Allah. Betul? Sampai pada satu saat terjadi bencana banjir yang luar biasa. Ketika itu sang ayah memanggil anaknya, ya bunayya. Bapak ibu sekalian, kalimat ya bunayya itu adalah panggilan yang paling lembut. Bukankah namanya Luqmanul Hakim? Pernah ingat nama Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim ada salah satu surah dalam Quran, surah Luqman. Luqman la nabiyan wala rasulan walakin abdan salihan min bani Israel fi zamani Daud alaihi salam. Ada seorang yang namanya Luqmanul Hakim, tidak nabi, tidak rasul, tapi dia abdan salihan, seorang hamba yang saleh dari Bani Israel, dan dia berada pada zamannya Nabi Daud alaihi salam. Namanya disebutkan dalam Quran merupakan nama salah satu surah dalam Quran. Yang alim dan baik ini memanggil anaknya juga dengan sebutan
Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan mensyarikatkan Allah. Kalau Nabi Nuh alaihi salam sebagai nabi memanggil atau menyeru anaknya ya bunayya, itu sebutan yang paling lembut. Kalau boleh kita terjemahkan ya bunayya, wahai buah hatiku. Ya bunayya, wahai cenderamata hatiku, cendera hatiku, wahai anakku yang ganteng, anakku yang tampan, anakku yang luar biasa. Anak muda, betapa hebatnya itu sebutan seorang ayah kepada anaknya, menggambarkan sayangnya kepada anaknya. Irkam ma'ana, ikut di atas kendaraan ini. Tapi ketika itu anaknya bilang, wahai ayahku, itu banjirnya belum seberapa, itu pohon-pohonan masih bisa saya bergantung di pohon-pohonan. Begitu pohon-pohonan sudah mau tenggelam, diingatkan lagi, ya bunayya irkam ma'ana, naik ke atas kendaraan ini, naik ke atas kapal ini. Si anak bilang, itu gunung masih ada, saya naik ke gunung saja. Tapi Allah ingatkan, itu bukan sesuatu yang menjadi ujian yang tidak berat Bapak Ibu sekalian. Ternyata dia anak biologis tetapi tidak seakidah dengan ayahnya. Ini contoh pertama keluarga yang diingatkan, sang ayah nabi tapi anak dan istrinya adalah menjadi musuh. Maka disebutkan dalam Al-Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Pada saatnya anak dan istrimu menjadi musuh bagimu. Itulah yang merupakan kisah Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an itu. Ada yang lain? Ada. Siapa lagi? Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut itu Nabi Rasul, tapi dia berhadapan dengan istrinya, di mana istrinya pula lah yang menjadi sponsor terhadap perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat pada waktu itu. Ini contoh yang luar biasa. Suaminya alim, suaminya nabi, tapi berhadapan dengan anak dan keluarga yang membantah ajaran Allah. Ada yang kedua, suaminya bandel, suaminya jahat, bermusuhan dengan Allah, tapi mendapatkan istri yang taat dan patuh kepada Allah. Siapa itu? Keluarga Fir'aun, di mana istrinya yang kita kenal dengan namanya Aisyah. Allahu Akbar. Dia berada di atas kekuasaan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi yang namanya Aisyah tidak pernah lepas zikirnya kepada Allah. Jadi ibu, andaikan dua kisah singkat ini ada dalam kehidupan kita, itu belum seberapa dibanding dengan yang terjadi pada diri Ummi Aisyah yang berhadapan dengan suaminya yang bernama Fir'aun. Sampai Allah kasih kepada anaknya, anak angkatnya yang kita kenal dengan Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini tidak pernah luput dari perhatian ketika kita bicara masalah keluarga. Yang ketiga, ada suaminya jahat, istrinya jahat juga. Kalau tadi suami soleh, istri anak jahat. Suami soleh, istri anak jahat. Kalau ini beda lagi. Istri soleha, suami jahat ada. Kalau ini suaminya jahat, istrinya juga jahat. Siapa itu? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan orang jauh dari Rasul, itu pamannya Rasul. Ingatkah kita siapakah yang selalu mengikuti Rasul berdakwah dan melempari kotoran-kotoran unta kepada Rasul? Siapa itu? Pemuda-pemuda kampung di zaman itu. Siapa itu? Orang-orang yang diupah untuk mengikuti dakwah Rasul. Kalau perlu itu singkirkan baginda Rasul. Siapa sponsornya?
Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal. Istrinya Abu Lahab itu disebut namanya dengan Ummi Jamilah. Kalau Ummi Jamilah apa artinya Bapak? Ibu yang cantik. Wajar dia orang kaya di zamannya. Wajar dia orang hebat di zamannya. Punya istri cantik. Tapi ibu, istri cantik itu ternyata aura kecantikannya itu tidak sama dengan kecantikan hatinya. Kenapa disebutkan dalam Quran istrinya juga dijadikan sebagai kayunya api neraka? Karena Ummi Jamilah itulah yang mengupah, yang memberikan ongkos kepada pemuda-pemuda kampung di kota Makkah untuk menjadikan baginda Rasul olok-olokannya, menjadikan Rasul dibully kalau istilah sekarang, sehingga kemana Rasul berdakwah dikasih uang itu pemuda-pemuda di sana untuk melempar Rasul dengan kotorannya. Jadi kalau ada sekarang juga seperti itu berarti jamaahnya dari Abu Lahab. Siapa itu? Istrinya luar biasa jahatnya, suaminya luar biasa jahat. Udah berapa? 3. Baru yang keempat adalah suaminya soleh, anak-anaknya soleh, istri-istrinya salihah. Siapa ini? Falamma balagha ma'ahu as-sa'i. Kalau diingat ayat ini, ayat ketika kapan ini? Ketika Idul Adha. Berarti siapa itu? Nabi Ibrahim alaihis. Ibu, Bu, boleh saya nanya Ibu? Boleh? Boleh nanya Ibu? Boleh. Ibrahim itu istrinya berapa orang Ibu? Ibu malu-malu jawabnya. Coba saya tanya Bapak. Ibrahim istrinya berapa Bapak? Kalau Bapak sudah cerita istri yang ngantuk-ngantuk, kembali sehat lagi matanya. Anak muda, Ibrahim itu contoh profil the best. Zurriyah thayyibah, keluarga yang luar biasa. Kenapa? Ibrahim itu adalah bapak dari semua nabi-nabi Allah. Ibrahim itulah yang akhirnya menikah yang pertama dengan Siti Sarah. Lama menikah dengan Siti Sarah, tidak ada keturunan, Bapak. Udah lama menikah, tidak ada keturunan. Akhirnya dia berinisiatif untuk menikah yang kedua dengan yang namanya Siti Hajar. Betul? Anak muda, Ibrahim punya istri Siti Sarah, itulah nanti yang melahirkan anaknya yang bernama Ishak. Oke? Ibrahim menikah dengan yang namanya Siti Hajar, itulah yang melahirkan anaknya Ismail alaihis. Baik Ismail alaihis salam maupun Ishak anak muda, itu dua-duanya lahir di Jazirah Palestina. Bedanya, Ismail duluan lahir. Sebahagian menyebut selisih umur antara Ismail dengan Ishak itu lebih kurang 10 sampai 13 tahun. Maka ada doa yang terkenal, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Itu doa Nabi Allah Ibrahim. Alhamdulillahilladzi wahabani, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah mengkaruniai kepadaku wahabani 'alal kibar, di saat aku sudah mulai tua. Al-kibar, sudah mulai beruban. Al-kibar, Ismail wa Ishak, sudah tua, lahirlah Ismail ibu. 10 sampai 13 tahun kemudian barulah lahir yang namanya Ishak. Jadi bapak dan ibu sekalian,
Kalau ada di antara bapak hari ini yang belum punya keturunan, belajarlah kepada Nabi Allah Ibrahim. Insya Allah tidak dari istri pertama, akan lahir dari istri kedua. Kira-kira ibu setuju? Ada adik saya di belakang Iwan senyum-senyum dia. Sampai entuan. Ibu-ibu setuju? Harus setuju. Karena ciri-ciri keluarga thayyibah itu apa kata suami? Sami'na wa ata'na. Selama tidak melanggar hukum syariah. Bapak ibu sekalian, anak muda, inilah keluarga yang disebut. Ishak itu lahirnya di Jazirah Palestina. Ismail juga lahirnya di Jazirah Palestina. Bedanya apa? Ismail dihijrahkan ke sebuah tempat yang kita kenal dengan Makkatul Mukarramah. Jadi kalau disebut sejak kapan ada hijrah? Hijrah itu bukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW saja. Tapi sejak zaman Nabi Allah Ibrahim telah terjadi ekspansi dakwah. Yang dia hidup di Jazirah Palestina, satu orang istrinya tinggal di sana, duduk di sana, tapi satu lagi dihijrahkan ke Makkah Al-Mukarramah. Dari Nabi Ishak itulah anak muda, nanti lahir keturunannya Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Ya'qub itulah yang digelar dengan Israel. Israel terdiri dari dua suku kata, Asra dan Laila. Subhanalladzi asra bi'abadihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil. Asra berjalan malam, Laila juga artinya malam. Jadi kalau ada suami-suami yang jalannya malam-malam terus tidak pulang-pulang, barangkali boleh juga itu keturunan Bani Asra kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ishak melahirkan anaknya Ya'qub. Dari keturunan Ya'qublah nanti lahir Nabi Yusuf alaihi salam. Ibu, di Kuala Lumpur ini kira-kira kalau ada yang hamil, itu baca Quran surat apa ibu? Kalau lagi kita punya istri hamil, itu kan kita suruh baca Quran. Betul Bapak? Yang disuruh baca Quran surat apa biasa? Surat Yusuf. Kenapa baca surah Yusuf? Supaya anaknya handsome, supaya anaknya ganteng. Betul? Kalau anaknya laki. Kalau anak perempuan, disuruh baca surat apa biasa? Surat Maryam. Anak muda menikah, begitu hamil, maknya bilang, kau bacalah itu Quran. Surat apa, mak? Itulah surat Yusuf. Kenapa baca surat Yusuf, mak? Supaya anakmu handsome, ganteng, cakep. Dibaca Quran sama anak dan mantu, baca surah Yusuf. Setiap malam baca surah Yusuf. Begitu lahir anaknya tidak ganteng, tidak tampan. Dia marah sama ustadz, marah sama kiai. Kiai, katanya kalau baca surah Yusuf, anak saya tampan, anak saya ganteng. Ini saya baca surah Yusuf, enggak tampan, enggak ganteng. Kata ustadznya, lihat dulu bapak maknya siapa. Inilah pemahaman kita tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Malaysia. Tapi saya salut dengan guru-guru kita dulu. Kenapalah seorang yang hamil istrinya disuruh baca surah Yusuf supaya anaknya ganteng? Kenapa itu? Karena para guru-guru kita dulu, ustadz-ustadz kita dulu, datuk-datuk kita dulu tahu kita ini beribadah kalau tidak ada iming-iming, tidak ada hadiah, enggak mau ibadah. Maka diiming-iming, dikasih harapan-harapan. Kalau anakmu kepengen ganteng, baca Quran. Kalau bukan karena kepengen ganteng, enggak baca Quran. Bahwa setelah lahir enggak ganteng, bukan urusan ustaz itu. Inilah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Ibu Maryam. Itu adalah bahagian dari menanamkan akidah kepada sebuah keluarga yang mawaddah tadi. Keluarga yang sakinah tadi, sesungguhnya secara eksplisit
bahwa kenapa seorang ibu, seorang suami disuruh membaca Al-Quran. Meskipun tadi kita bicara Nabi Yusuf, untuk kisah Nabi Yusuf, sesungguhnya itu secara eksplisit dakwah marhamah sudah masuk ke dalam rumah tangga kita melalui tausiah para kiai. Karena kita ini beribadah hanya pengennya yang namanya hadiah, maka supaya orang tertarik untuk baca Al-Quran, yang paling cepat iming-imingnya adalah nanti kalau lahir anakmu ganteng, bacalah Al-Quran. Sama dengan kita sekarang, kalau banyak utang, baca surah Ar-Rahman ya. Ar-Rahman. Terus apalagi kalau misalnya ada pikiran suntuk-suntuk, ya, agak stres, baca Quran surat apa? Bacalah surah misalnya Al-Waqi'ah. Memang masih begitu taraf ibadah kita. Tapi tak apa-apa itu. Yang penting bahwa kita niatnya adalah bagaimana menjadikan kita punya hati, punya diri ini dekat dengan Al-Quranul Karim. Oke, sekarang jam 19.42 sudah azan? Boleh. Sampai di sini dulu. Silakan dilanjutkan azan. Nanti setelah itu kita lanjutin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit lagi. Keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang kita sebutkan tadi adalah contoh keluarga yang paripurna, komprehensif. Tadi sampai pada keturunan Nabi Ishaq alaihissalam, melahirkan anaknya Nabi Allah Daud, Musa alaihissalam, nanti keturunannya langsung Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Musa yang mendapatkan kitab Taurat, 1400 tahun kemudian Allah turunkan namanya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itulah yang membangun Baitul Maqdis, anak muda di Palestina. Maka disebutlah Palestina itu dengan kampungnya Nabi Daud. Daud sering disebut dengan David. Maka dulu ada perjanjian antara Mesir dengan Israel. Pernah dengar dulu ya? Perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel disebut dengan Camp David, kampungnya Nabi Daud alaihissalam. Makanya sekarang jangan heran orang Melayu, orang Indonesia sama saja. Sudah malu pakai nama-nama Muslim. Di sini tak tahu saya. Kalau di sana Nabi Daud, Daud namanya ditukar David. Ibrahim jadi Bram. Zakaria jadi Jack, ada Zainuddin jadi Zidan. Ibu-ibu dulu namanya Nurjana, pindah ke Malaysia Kuala Lumpur jadi Suzana. Dulu namanya Mariana, sekarang Madonna gitu. Anak muda, jangan malu dengan identitas. Malaysia ini namanya dibinkan ke ayahnya. Nama saya Bapak Ibu sekalian. Wah, subhanallah. Saya bersyukur nama saya itu dibaca ketika berjanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala mashhurin. Hebat kira-kira itu. Gitu. Anak muda, nama yang bagus-bagus jangan dilupakan. Itu pemberian yang luar biasa. Al-asma du'aun, nama itu adalah doa. Salah satu ciri keluarga di mana keluarga itu mendapatkan rahmat ketika dia memanggil, menyebut nama anaknya dengan lengkap. Ibrahim panggil Ibrahim, Abdurrahim panggil Abdurrahim. Gitu. Makanya dalam ajaran Islam ketika anak lahir ke dunia diazankan, diqomatkan, betul. Habis diazankan, diqomatkan, berikan nama yang bagus-bagus. Nama yang bagus. Terus dari keturunan itulah lahir nanti Nabi Isa alaihi salam. Berakhirnya kenabian di sana adalah pada zaman Nabi Isa alaihi salam diturunkanlah kitab yang bernama Injil. Nabi Daud dikasih kitab Zabur, Nabi Musa dikasih kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah kitab Zabur diilhami oleh kitab Taurat. Sehingga sesungguhnya dari mulai Taurat, Zabur dan Injil ini semua turunnya di Jazirah Palestina.
Maka ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hijrahkan putranya Ismail, yang akhirnya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail membangunlah Ka'bah. Setelah itu keturunan yang ke-20 sekian, 21 atau 22, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga paripurna itu semua nanti disimpulkan dengan keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 4 tipikal keluarga ini mengilhami kepada saya dan kita semua bahwa sesungguhnya keluarga marhamah, keluarga sakinah, keluarga mawaddah, keluarga yang paripurna itu, insanun kamil itu tidak begitu datang begitu saja. Harus ada usaha dari kita semuanya. Allah takdirkan Indonesia, Allah takdirkan Malaysia itu merdeka di bulan Agustus atau bulan Agustus. Betul? Tahunnya yang berbeda. Kita keluar dari penjajah yang luar biasa puluhan tahun. Malah Indonesia ratusan tahun kita terjajah. Maka pertanyaan kemudian, kemerdekaan ini nikmat atau bukan? Nikmat. Karena itu yang pertama, harus kita wajib mensyukuri nikmat itu. Kalimat syukur dalam Al-Quran itu lebih kurang 75 kali. Kalimat balaun dalam Quran juga 75 kali. Maknanya, ketika kita tidak pandai bersyukur, automatically bala itu dekat dengan kita. Pertanyaan kemudian, apa yang disebut dengan syukur? Syukur itu bahasa yang sederhana, pandai menghargai. Contoh, ini apa namanya ini? Di sini. Songkok. Di Indonesia disebut peci. Di kampung saya disebut dengan kopiah. Kopiah, betul. Kopiah itu bahasa Melayu atau bahasa Arab? Ayo. Kopiah itu berasal dari bahasa Arab, khufyah. Jadi tuh, khufyah itu artinya apa? Takut. Maka kenapa umat Islam rata-rata ketika salat disuruh khufyah, disuruh ini tutup kepala, menunjukkan betapa kita takarrubnya kepada Allah. Ini kita tutup sebagai khufyah. Simbol orang yang baik Melayu Indonesia, Melayu Malaysia, Sempah dan semua itu disimbol dengan ini. Cuman Indonesia disimbolkan dengan peci, pakai jas, pakai dasi. Itulah mungkin baju pejabat. Kalau di Kuala Lumpur di sini pakai baju Melayu, pakai teluk belanga, gitu. Sekarang saja sudah kita mulai membaur. Itu semua ada filosofinya. Tarian saja ada filosofinya. Di datu orang seni. Kalau Melayu kan, betul? Apa yang dapat buang terus. Apa yang dapat buang terus. Iya. Kalau orang Padang di kami itu tarinya beda. Dinding ma dinding, ai dinding ma dinding, dinding ma dinding, ai dinding ma dinding. Kemana-mana sampai ke Malaysia, sampai ke sini orang Padang dari untungnya Padang pandai dagang. Ambil jampui masuk kantong, ambil jampui masuk kantong. Itu filosofinya luar biasa itu. Artinya apa? Bahwa ini khufyah maknanya adalah takut. Jadi orang yang menunjukkan tanda syukurnya kepada Allah, dia pandai menghargai dan dia paham bahwa itu nikmat dari Allah dan dia wajib takut kepada pemberi nikmat itu. Maka cirinya adalah tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini khufyah harus ditempatkan di kepala. Itu pandai menghargai ini khufyah. Tapi kalau ini khufyah, maaf, ditempatkan di dengkul kita begini, itu biasa orang kalah judi kita sebut. Betul apa betul?
Nah, jadi kalau kita tak pandai mensyukuri nikmat, salah satu di antaranya korupsi terjadi. Salah satu di antaranya apa? Ambil punya orang. Kenapa? Karena dia tidak pandai menempatkan di mana nikmat itu harus diberikan. Fungsikan sesuatu pada fungsinya. Mata difungsikan untuk melihat ciptaan Allah. Saya dah 3 hari di sini belum melihat itu Gunung Kinabalu. Saya sempat lihat dikit-dikit tadi, ada lagi awan. Padahal Kinabalu itu sangat terkenal. Itu sampai ada lagunya, Kinabalu alamnya indah. Sampai situ aja. Yang lagu terus datuk nanti. Tak boleh saya tuh lanjutin. Nah, oleh sebab itu, kemerdekaan ini adalah nikmat Allah. Betul? Nah, nikmat itu kalau boleh kita sebut ada 3 tingkatan. Nikmat yang paling maaf, bukan paling rendah. Kalau dibuat ini 3, maka nikmat di ranking ketiganya itu adalah, maaf 1000 kali maaf, jabatan, pangkat, harta, kehidupan kita ini. Ini adalah nikmat yang ketiga ini. Jadi jangan kita merasa sesuatu yang udah kita miliki ini kita hebat. Tidak. Kenapa saya sebut ini nikmat ketiga? Ketika negeri kita dijajah, Malaysia terjajah, Indonesia terjajah, tidak ada gunanya kekayaan itu. Betul? Betul nggak? Banyak harta kita kalau terjajah tak ada guna. Maka kita sebut ini nikmat ketiga. Ingat, kenapa kita lama terjajah dulu? Analisa banyak. Tapi yang jelas, harta tak ada guna, jabatan tak ada guna ketika negeri kita terjajah. Kenapa? Karena tidak bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Allah kasih nikmat, nikmatnya apa? Merdeka. Maka begitu merdeka, saya pun ngomong teriak-teriak di masjid ini, boleh. Kenapa? Karena negeri kita sudah merdeka. Coba kalau ini tidak merdeka, tak boleh kita ngomong seperti ini. Betul Bapak? Tak boleh kita duduk seperti ini. Penjajah langsung. Lihat saudara kita di Gaza, saudaraku. Betapa kita prihatinnya, betapa kita sedihnya. Saya terkadang nggak sanggup nonton video-video itu. Nggak sanggup saya nontonnya. Kenapa? Nggak ada gunanya kita yang hebat-hebat ini kalau saudara kita di sana diberondong oleh orang lain. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi hari ini. Sehebat apapun kita hari ini bicara, tapi saudara kita di sana tetap dijajah. Maka nikmat kemerdekaan itu luar biasa. Maka wajib kita menghargai nikmat kemerdekaan itu. Sudah, itu baru nikmat kedua. Terus nikmat yang paling tinggi apa? Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat harta yang Allah kasih kita terasa enaknya. Kenapa? Karena kita merdeka. Nikmat kesehatan terasa enaknya. Kenapa? Karena kita merdeka. Cukupkah itu? Tidak. Enak dunia dan akhirahnya. Allah takdirkan kita menjadi pengikut agama Islam. Maka apa yang kita lakukan di dunia ini tidak hanya hasilnya di dunia, tapi kita juga peroleh nanti di akhirat. Maka disebutlah man amana billah wal yaumil akhir. Beriman dia kepada Allah, beriman hari akhirat, wa amilus salihat, beramal saleh. Ulaika humul muflihun. Banyak ayat tuh mereka orang-orang yang menang. Lahum ajrun ghairu mamnun. Banyak sekali ayat yang menjelaskan betapa sesungguhnya ketika nikmat-nikmat ini kita padu, itulah bahagian dari yang disebut dengan kemerdekaan yang thayyibah, yang baik-baik itu. Kesimpulan terakhir, kalau kita ingin menjadikan keluarga contoh tadi, ikutilah keluarga paripurna, suaminya saleh, istri-istrinya salihah, anak-anaknya zuriatan thayyibah. Yuklah kita mencontoh keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana itu dilakukan? Dimulai dari dalam keluarga sendiri. Anak-anak muda, nama yang bagus-bagus sudah dikasih ayah, syukuri itu. Pendidikan yang dikasih orang tua sudah bagus-bagus, syukuri itu. Kemudian
sesuatu nikmat yang luar biasa tadi adalah sesuatu yang membuat kita merdeka. Tapi kemerdekaan itu harus disyukuri dengan cara apa? Semuanya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah negeri kita ini akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya pikir ini sudah jam 8. Sudah 15 menit dari waktu Isya. Saya mohon diberi maaf, diberi ampun jika ada tutur bahasa saya yang kurang bagus, tidak sesuai dengan adat istiadat, tata krama saya, mohon saya diizinkan dan diberi maaf. Maaf Bapak ya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi pada kesempatan dan gelombang yang sama. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membacakan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.